Sosok calon presiden pilihan masyarakat dalam hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia periode Maret 2023. Dalam survei itu, elektabilitas Ganjar mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Baswedan di beberapa lembaga survei, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengakui penurunan itu disebabkan oleh Anies yang belum mengoptimalkan kegiatan safari politiknya dengan menjual program dan visi misi yang akan dibawanya. Willy menyebut safari politik Anies masih dalam masa penjajakan masalah sebelum diformulasikan menjadi visi misi dan program kerja calon presiden. Ya tentu sebagai sebuah potret hari ini yang itu menggunakan instrumen ilmiah kami terima sebagai sebuah catatan evaluasi ini karena Mas Anies belum melakukan direct selling, jadi itu hard sellingnya belum, itu ya masih dalam kerangka berbelanja masalah, datang ke setiap wilayah, datang ke setiap daerah dalam kerangka mengumpulkan banyak aspirasi, mengumpulkan banyak masalah untuk digodok dan diformulasikan sebagai sebuah program perjuangan dan platform bersama. Jadi konteksnya belum jualan secara langsung. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono turut menanggapi hasil survei elektabilitas calon wakil presiden dari Indikator Politik Indonesia. Meskipun nama Ridwan Kamil menduduki peringkat pertama dengan 20%, tapi elektabilitas AHY cenderung naik meskipun tipis menjadi 14%. Meski memiliki modal elektabilitas, AHY tetap menyerahkan kandidat cawapres pendamping Anies sesuai kesepakatan. Nah, kalau kemudian ada sejumlah lembaga survei termasuk yang hari ini baru saja rilis ya, menempatkan nama AHY juga sebagai salah satu yang dianggap bisa atau potensial, ya tentu atas hal-hal yang baik tersebut saya amini. Tetapi sekali lagi koalisi perubahan ini sudah memiliki kesepakatan bahwa untuk cawapres diserahkan kepada capres. Tokoh politik yang menang Pilpres 2 kali itu memiliki basis pendukung yang sangat kuat. Dan basis pendukung itu sebagian besar tentu mendengarkan endorsement Pak Jokowi, dan pendukung-pendukung Pak Jokowi melihat Pak Prabowo adalah salah satu orang yang punya komitmen tinggi untuk melanjutkan program-program pembangunan. Kemudian Pak Prabowo juga ini menunjukkan loyalitas beliau sebagai Menteri Pak Jokowi dan membantu penuh semua kerja-kerja pemerintahan terutama di sektor pertahanan. Jadi artinya dua sisi begitu ya, Mas Daniel, ketika narasinya positif, tapi juga ada PR untuk kemudian meningkatkan elektoral bagi Partai Gerindra sendiri. Saya akan ke Mas Bono. Mas, artinya seberapa besar? Misalnya dalam konteks alutsista kita semakin baik, kesejahteraan prajurit semakin baik, kemudian diplomasi pertahanan kita semakin maju dan sebagainya. Itu fokus-fokus utama Pak Prabowo sampai dengan detik ini. Nah, ketika itu dilakukan dengan baik dan itu tentu berdampak terhadap pemerintahan secara keseluruhan. Kenapa? Karena otomatis penilaian terhadap sektor pertahanan yang semakin membaik ini akan membantu kinerja pemerintah secara keseluruhan. Nah, itu fokus Pak Prabowo. Nah, terkait dengan kinerja pemerintahan dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi, kita berkeyakinan sampai dengan selesai nanti di 2024 tentu kinerja pemerintahan Pak Jokowi akan terus membaik di tengah upaya semua pihak untuk memastikan pemerintahan Pak Jokowi ini akan sukses selesai di 2024 dan saya punya komitmen itu, Mas. Termasuk artinya bukan hanya Pak Prabowo, semua elemen Gerindra, baik itu yang jadi menteri, misalnya Pak Sandi menjadi menteri juga di pemerintahan ini, kemudian yang di DPR dan sebagainya, semuanya berusaha maksimalkan membantu pemerintahan supaya bekerja lebih baik dan mendapat penilaian yang lebih baik dari masyarakat. Artinya ketika misalkan nanti ada penurunan kepuasan publik begitu terhadap pemerintah, maka Pak Prabowo harapannya akan tetap fokus dan itu juga akan meningkatkan elektabilitas sebagai pribadinya begitu ya?
Mas Daniel ya, yang kemudian disiapkan. Publik kita sudah sangat teredukasi dengan pemilu selama ini, termasuk terkait dengan komitmen para pemimpinnya. Nah, tentu tadi pertama kalau bisa diurut begitu Mas, tentu kita ingin pemerintahan Pak Jokowi sukses begitu, dan Partai Gerindra, Pak Prabowo dan Partai Gerindra mengerahkan seluruh potensi yang ada, mulai dari yang di eksekutif dalam hal ini Pak Prabowo, kemudian Menteri Gerindra yang lain, termasuk yang di legislatif, semuanya berupaya maksimalkan potensi-potensi yang ada untuk memastikan pemerintahan Pak Jokowi sukses. Kemudian yang kedua tentu adalah secara parsial dalam hal ini Partai Gerindra dan Pak Prabowo, tentu masyarakat akan menilai komitmen ini, komitmennya Pak Prabowo dan Partai Gerindra untuk membantu memaksimalkan tugas-tugas pemerintahan Pak Jokowi itu akan mendapat penilaian positif tentu dari masyarakat. Karena masyarakat melihat, oh iya Partai Gerindra, Pak Prabowo sama ini tidak pernah main-main ketika diberikan tanggung jawab secara parsial saja dalam hal ini di Kementerian Pertahanan. Partai Gerindra, saya sudah bisa menangkap poin Anda. Itu melaksanakan tugasnya secara maksimal dan baik. Saya akan ke Mas Bawono kalau begitu. Besar setelah misalnya menjadi presiden, mereka juga akan melihat, oh iya Pak Prabowo akan bekerja penuh seperti ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Jadi kami yakin kepada porsi itulah masyarakat atau voters akan menilai Mas. Oke.